Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Saya Julius Efrain hadir untuk program Bicara Langsung di hari ini pemirsa. Dan kali ini kami akan membahas seperti apakah kemudian izin dari penggunaan radio. Karena kalau kita tahu bersama memang ketika kita berbicara izin satu stasiun ataupun juga salah satu frekuensi penyiaran ini memang harus punya izin begitu. Bahkan yang punya izin pun ini memang harus diatur regulasi yang sedemikian rupa sehingga semua hal-hal yang terkait di undang-undang ataupun juga peraturan pemerintah ataupun juga peraturan Menteri Kominfo ini memang harus jelas regulasinya. Nah, kami akan membahas seperti apakah kemudian perizinan dari satu stasiun frekuensi radio atau SFR dan bagaimanakah kemudian pengendaliannya atau eksekusinya di lapangan ketika ada hal-hal atau harmful begitu yang menjadi gangguan dan juga menjadi ketidaktaatan dari instansi ataupun juga RPD radio pemerintah daerah ataupun juga pemilik radio lainnya yang kemudiannya ini harus diselesaikan bersama. Dan ini pun juga terkait dari sosialisasi yang baru saja dilakukan di salah satu hotel di pagi hari tadi yang kemudian mengundang banyak yang stakeholder untuk memberikan bagaimana pemahaman tentang masalah denda administratif ataupun juga bahkan bisa sampai ke pencabutan izin begitu dan juga hal-hal yang terkait pengawasan yang sudah diberikan langsung materinya oleh tamu-tamu dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang kemudian datang langsung di Palu begitu. Kami akan menghadirkan perbincangan ini hingga pukul 7 malam nanti. Sudah hadir bersama kami 3 narasumber. Yang pertama adalah yang saya perkenalkan Ketua Tim Kerja Pengelolaan Sanksi Administrasi Direktorat Pengendalian SDPPI adalah Bapak Dr. Mohan Rifko Firhani SHMH. Selamat datang Pak. Ya, selamat datang di Palu. Ini pertama kali. Pertama kali ke Palu. Langsung betul. Pertama kali datang ke Palu betul, begitu ya. Ini impresnya gimana ini ke Palu, Pak? First impressionnya ya bagus lah, Pak. Tapi belum sempat keliling-keliling Pak Mohan ya? Tadi sudah keliling-keliling, Pak. Alhamdulillah sudah keliling-keliling. Ya. Ke tempat apa itu Paralayang kalau Paralayang. Ya. Baik. Lumayan bagus. Baik. Ya, saya manggilnya Pak Mohan begitu. Siap. Ya. Baik. Kemudian hadir juga bersama kami yaitu Wakil Ketua Tim Kerja Pelayanan Dinas Bergerak Darat Direktorat Operasi dari Kemenkominfo juga yaitu Pak Albert STMM. Pak Albert, selamat datang ya. Salam sejahtera Pak. Assalamualaikum. Salam. Baik, Pak Albert ini sudah sering ke Palu Pak ya? Sudah keempat kali. Baik. Dan juga nanti ada tamu kami akan bergabung yaitu Pak Mainsuri SPDMT. Beliau merupakan pengendali frekuensi radio Balai Monitor SFR kelas 2 Palu yang nanti akan bergabung bersama dengan kami. Kami juga membuka line telepon ke Anda pemirsa di 0451 452414 atau di 0817 452414. Anda bisa memberikan pertanyaan ataupun juga pendapat Anda terkait tema kita adalah hindari sanksi denda, gunakan frekuensi radio terutama begitu sesuai dengan ketentuan. Saya akan langsung mulai perbincangan saya. Jadi Pak Mohan dan Pak Albert ini pagi hari tadi baru saja melakukan sosialisasi begitu Pak ya yang kemudian diadakan oleh Balai Monitor SFR kelas 2 Palu. Tentunya kita mengucapkan terima kasih kepada Kepala Balai yang sudah menginisiasi acara pagi hari tadi. Pak Mohan, searjen apakah kemudian kita berbicara tentang frekuensi itu harus digunakan dengan sesuai ketentuan. Karena kalau kita bicara regulasi, ada undang-undang yang kemudian mengatur nomor 6, nomor 2, kemudian ada PP nomor 5, nomor 46, nomor 43, bahkan peraturan Menkominfo di nomor 7, nomor 9 pun juga ini sudah diatur dengan jelas. Namun kalau kita secara sederhana, ini searjen apa ketika kita bicara tentang regulasi stasiun begitu Pak? Jadi kalau urgen frekuensi ini masuk dalam kategori risiko tinggi. Seperti amanat dari Undang-Undang CK ya Pak. Ya. Jadi kenapa dia dibilang mempunyai risiko tinggi? Karena memang penyalahgunaan frekuensi itu dampaknya sangat besar Pak. Contohnya frekuensi yang kita gunakan itu bisa mengganggu keselamatan penerbangan. Jadi inilah sangat urgent pengaturan mengenai penggunaan frekuensi maupun perangkat. Jadi kedua hal ini memang harus sesuai dengan perizinannya Pak. Di yang kami awasi itu sebenarnya bukan cuma frekuensi yang tidak ada izin. Ya. Bahkan frekuensi yang berizin pun itu tetap kami awasi Pak. Karena tadi potensi mengganggu keselamatan jiwa manusia itu sangat besar. Oleh karena itu kami dari Direktorat Pengendalian SDPPI maupun dengan UPT rutin melakukan observasi monitoring Pak. Baik yang berizin maupun tidak berizin. Jadi memang kalau dibilang urgent, sudah pasti frekuensi itu sangat urgent, Pak.
Makanya penggunaannya pun harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mungkin seperti itu, Pak. Oke. Nah, ini kan regulasinya pun juga banyak diatur nih, Pak. Ya, dari undang-undang sampai kemudian peraturan, dari peraturan Menkominfo sampai kemudian ke undang-undang begitu, Pak. Artinya memang ketegasan dan ya ketegasan ini memang harus banyak dilahirkan dari banyaknya aturan ini, begitu. Iya. Karena tadi urgensinya pun juga sangat tinggi begitu, Pak Mohan. Iya, regulasi itu memang sangat penting ya, baik masyarakat maupun dari kami, Pak, sebagai pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi. Tadi saya bilang, saya berkali-kali menyampaikan baik di sosialisasi, karena frekuensi ini tergolong risiko tinggi, maka regulasi-regulasinya pun disiapkan infrastruktur regulasinya yang cukup banyak ya, mungkin tadi sudah disampaikan. Nah, semua regulasi itu sebenarnya untuk melindungi masyarakat agar tidak terjadi interferensi, Pak. Interferensi gangguan frekuensi yang merugikan bagi masyarakat itu sendiri. Kita sebut harmful interference case, begitu. Baik. Nanti saya akan ke sana, Pak. Apa saja yang kemudian menjadi harmful interference case, apalagi kalau kita bicara tentang penerbangan, ataupun juga mungkin ada kaitannya dengan BMKG, misalkan seperti itu. Saya masih ke Pak Mohan. Pak Mohan, hasil yang dihasilkan atau output yang dihasilkan dari sosialisasi tadi di salah satu hotel, itu apa yang kemudian menjadi kesepakatan bersama dengan stakeholder yang diundang? Sebenarnya kalau yang output yang kita inginkan ya, Pak, jadi semua stakeholder itu bisa tertib menggunakan frekuensi. Itu tujuan utama dari kami, Pak, di Direktorat Pengendalian SDPPI maupun di UPT, Pak. Karena dengan tertibnya penggunaan frekuensi, minimal kita bisa meminimalisir gangguan frekuensi yang merugikan atau harmful interference yang tadi saya sampaikan. Jadi tujuan kami memang yang utama adalah bagaimana masyarakat menggunakan frekuensi itu sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, agar terhindar dari gangguan yang merugikan tadi. Seperti itu gambaran dari kami. Output yang kita inginkan dari sosialisasi tadi siang. Baik. Saya pindah ke Pak Albert. Pak Albert ini sama-sama Pak Mohan di Kemenkominfo, hanya beda direktorat. Pak Mohan itu di pengendalian, Pak Albert di perizinan. Perizinan di Direktorat Operasi. Oke, Direktorat Operasi atau di perizinan. Artinya pintu pertama itu ada di Pak Albert harusnya. Pak Albert bisa gambarkan sedikit kerja dari Direktorat Operasi ataupun juga perizinan ini seperti apa kemudian menjadi first gate-nya? Betul, karena kita tahu bahwa frekuensi itu adalah sumber daya alam yang sangat terbatas. Jadi harus diatur biar penggunaannya sangat efisien. Jadi semua pengguna frekuensi itu, semua pengguna perangkat yang menggunakan frekuensi harus memiliki izin. Supaya nantinya mereka bisa menggunakan izin tersebut, karena ada privilege yang dia gunakan bahwa frekuensi yang sudah diberikan ke mereka itu mereka akan gunakan di wilayah tersebut. Jadi tidak akan diberikan kembali tidak diberikan lagi ke pengguna yang lain. Jadi itu privilege-nya. Kedua, apabila menggunakan frekuensi tersebut ada gangguan, maka frekuensi tersebut para pengguna frekuensi itu dapat membuat laporan ke Balai Monitoring. Baik, Pak Albert ditahan dulu, Pak Mohan ditahan dulu, kita jeda dulu karena nanti selepas jeda ini salah satu narasumber kami itu Pak Mainsuri dari Balai Monitor SFR kelas 20 akan bergabung bersama kami, tetap di Bicara Langsung. Kami masih kembali. Anda kembali bersama kami di Bicara Langsung. Kita masih membahas tentang bagaimanakah kemudian hal-hal yang kita akan patuhi bersama atau taati bersama terkait izin frekuensi radio atau ISR juga begitu. Dan juga kemudian bagaimana kita bisa menggunakan frekuensi dengan baik sehingga kemudian tidak ada denda ataupun juga hal-hal yang merugikan. Tadi kami sudah sempat membahasnya bersama dengan kami, yaitu Pak Mohan. Beliau merupakan Ketua Tim Kerja Pengelolaan Sanksi Administrasi Direktorat Pengendalian SDPPI, dan juga kemudian Pak Albert di segmen 1 tadi, yaitu Wakil Ketua Tim Kerja Pelayanan Dinas Bergerak Darat. Beliau berdua dari Kementerian Komunikasi dan Informatika begitu, yang kemudian ini juga terkait dari adanya satu sosialisasi yang dilakukan, diselenggarakan oleh Balai Monitor SFR kelas 2 Palu di salah satu hotel di pagi hari tadi dengan mengundang banyaknya atau berbagai stakeholder baik dari pemerintah ataupun
maupun juga swasta. Nah, kali ini pemirsa bergabung bersama kami satu narasumber, yaitu Pak Mainsuri SPDMT. Beliau adalah pengendali frekuensi radio Balai Monitor SFR kelas 2 Palu. Assalamualaikum dan selamat datang Pak Mainsuri. Waalaikumsalam, selamat datang. Baik, Pak Mainsuri, berarti ini dari Balai Monitor SFR kelas 2 Palu yang memang dari daerah kita sendiri. Iya. Begitu. Baik, nanti saya akan ke Pak Mainsuri. Saya masih ke Pak Albert dulu. Pak Albert, artinya semua izin itu memang lewat direktorat atau bagian Pak Albert? Ya, untuk izin frekuensi di tempat kami, karena sebenarnya ada perizinan itu ada izin pita frekuensi, biasanya untuk operator telekomunikasi, terus izin stasiun radio, kemudian ada izin pita. Nah, izin pita itu tidak memerlukan izin, tetapi harus menggunakan perangkat yang bersertifikat. Jadi sesuai dengan standar teknis yang tadi pagi sempat dijelaskan sama Pak Mansuri tadi. Berarti kalau tadi Pak Mohan juga sudah mengatakan ada output ya, ataupun juga yang diharapkan outputnya dari Pak Albert direktorat sendiri, apa yang kemudian menjadi output dari hasil pertemuan dan diharapkan harusnya bisa dilakukan kerjasama yang baik? Oke, yang kami sangat harapkan semua pengguna frekuensi radio itu memiliki izin. Memiliki izin. Artinya kalau sudah memiliki izin berarti patuh dan taat sama hukum. Dan nanti itu seperti dijelaskan Pak Mohan tadi, berarti itu tidak terjadi interferensi di lapangan. Jadi bisa diatur penggunaannya di lapangan. Tapi memang banyak radio yang kemudian tidak patuh, Pak, atau frekuensi yang tidak patuh kepada hukum begitu selama ini, berdasarkan temuan Pak Albert dan teman-teman di lapangan. Kalau di tempat kami hanya melayani apabila ada yang mengajukan permohonan perizinan. Tetapi untuk yang kepatuhan di lapangan di tempatnya Pak Mansuri, di Balmon itu yang biasa melakukan penertiban di lapangan sehingga ditemukan alih ada beberapa yang tidak memiliki izin. Nah, setelah yang tidak memiliki izin ada juga yang diharapkan dari rekan-rekan di Balmon untuk melakukan pengurusan izin tersebut. Jadi melakukan izin ke tempat kami di Direktorat Operasi. Baik, saya kembali ke Pak Mohan dulu. Pak Mohan tadi mengatakan di awal ada yang memiliki izin, namun masih juga ada ketidakpatuhan di dalamnya, dan ada juga yang sebenarnya tidak berizin. Nah, secara sederhana ini gimana kemudian perbedaannya, dan gimana kemudian perlakuannya ketika ada harmfulnya atau intervensi yang ditemukan di lapangan, Pak Mohan? Baik, memang dari sisi pengawasan ya Pak, tadi saya sampaikan kita mengawasi yang berizin maupun tidak berizin. Jadi perlakuannya ketika ada pelanggaran tentu pengenaan sanksi administratif itu berjalan Pak. Nah, sanksi administratif apa yang akan dilakukan oleh teman-teman Balmon maupun di kita di Direktorat Pengendalian SBPI? Yang pertama pasti teguran tertulis dulu Pak. Jadi kita tegur mereka biar patuh terhadap regulasi. Kemudian frekuensinya kita hentikan. Yang ketiga adalah pengenaan dendanya. Jadi 3 hal ini harus dilaksanakan secara kumulatif dan bersamaan. Jadi 3 sanksi itu harus berjalan secara bersamaan Pak. Jadi baik itu pengguna frekuensi tidak berizin maupun yang berizin tapi tidak sesuai dengan parameter teknis di lapangan, maka akan dikenakan sanksi administratif seperti yang saya sampaikan tadi. Seperti itu gambarannya. Oke, saya ke Pak Mainsuri. Pak Mainsuri berarti berada di wilayah lokal Sulawesi Tengah yang kemudian menjadi eksekutor di lapangan ketika ada hal-hal ketidakpatuhan ataupun juga temuan begitu. Pak Mainsuri, dari Balai Monitor SFR kelas 2 Palu, sejauh ini seperti apakah kemudian pengawasan yang dilakukan begitu Pak terhadap frekuensi atau terhadap izin-izin yang kemudian sudah dilakukan begitu Pak? Baik, jadi peran di Balai Monitor di wilayah Sulawesi Tengah dalam hal pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio, pada dasarnya ada beberapa secara garis besar bisa dibagi. Pertama dalam hal monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio. Jadi yang pertama itu kita rutin untuk melakukan monitoring
pendudukan dan penggunaan spektrum frekuensi di wilayah Sulawesi Tengah, baik dalam hal deteksi sumber pancaran, kemudian observasi, ataupun dalam hal misalnya pengukuran kesesuaian antara parameter teknis terhadap pengguna-pengguna yang memiliki izin seperti itu. Kemudian kita juga dalam hal pengawasan pengendalian frekuensi radio ini, kita juga membuka layanan pengaduan gitu terhadap masyarakat terhadap gangguan penggunaan frekuensi radio. Jadi karena kemungkinan dalam hal pemakaian frekuensi radio ini tidak menutup kemungkinan bahwa terjadi gangguan. Jadi di Balmong Palu salah satunya adalah dalam hal pengawasan itu membuka layanan untuk pengaduan. Kemudian dalam hal pengendalian dan pengawasan, kita juga di Balmong Palu melakukan kegiatan yang namanya penertiban penggunaan frekuensi radio. Jadi dari hasil monitoring, deteksi sumber pancaran, hal-hal yang kemudian dideteksi ilegal itu nanti kemudian akan dilakukan tindakan penertiban dan penyidikan terhadap pelanggaran itu, seperti itu. Layanan pengaduannya kemana, Bapak? Layanan langsung ke kantor ke Balmong. Itu bisa datang langsung dan atau bisa juga melalui call center begitu, atau bisa lewat apa begitu? Kita sekarang membuka bisa datang langsung, bisa juga by telepon, bisa juga sekarang kita membuka namanya wayan ya, via WhatsApp, WA gitu. Jadi bisa juga di medsos kami ada juga, bisa juga langsung kalau misalnya ada hal yang kemudian terkait dengan penggunaan frekuensi yang perlu dipertanyakan, bisa juga melalui medsosnya gitu. Baik. Artinya dari Balmong sendiri ini memang membawahi seluruh daerah Sulteng begitu, Pak? Ya. Kita membawahi 13 kabupaten kota di wilayah Sulawesi Tengah. Dan bagaimanakah kemudian membagi-bagi SDM-nya ataupun juga kemudian hal-hal terkait ke 13 kabupaten kota begitu, Pak? Untuk kegiatan pengawasannya, Balmong Palu tentu memprogramkan ya. Setidaknya minimal ketika kita misalnya melakukan salah satu misalnya monitoring, ya minimal kita memprogramkan satu kali atau minimal satu kali lah satu kabupaten untuk kegiatan monitoringnya, khusus untuk kegiatan monitoringnya, karena kan di kegiatan monitoring ada berapa lagi bagian. Kemudian kita juga untuk memudahkan rekan-rekan misalnya untuk hal-hal kabupaten yang agak jauh misalnya seperti yang misalnya potensi agak besar seperti Poso, kemudian di Banggai, itu kita menempatkan stasiun monitoring, stasiun tersendiri. Itu yang kita bisa lakukan monitoring di kantor meskipun stasiunnya ada di sana. Jadi namanya itu stasiun transportable. Jadi kita menempatkan di 2 lokasi. Itu di monitoring, bisa lakukan monitoring 24 jam. Jadi data-datanya juga bisa kita langsung ambil di kantor gitu. Stasiun transportable ada di 2 kabupaten? Ada di 2 kabupaten. Oke, ini akan ada perluasan lagi untuk transportable-nya atau memang sampai saat ini memang hanya 2 saja dulu begitu, Pak Mainsuri? Kita melihat dari sisi perkembangan misalnya di pengguna di wilayah Sulawesi Tengah, kemudian tentunya dari hasil pengamatan kita misalnya terhadap hasil monitoring kita, tentu kita kan ada bisa melihat dari hasilnya bahwa ternyata penggunaan di sini mungkin sudah padat. Jadi kita berusaha untuk meminta ke pusat gitu, penambahan misalnya stasiun transportable. Misalnya ini kita untuk tahun ini mengusulkan, karena kita tahu misalnya di Morowali itu kan padat sekarang penggunaan frekuensi. Kita tahu bahkan ada daerah industri. Nah, kemudian karena di Palu sendiri sebagai ibu kota provinsi, maka kita mengusulkan untuk penambahan untuk 2 wilayah itu. Transportable. Ya, satunya di Toli-Toli, karena kan kita tahu jarak antar di Toli-Toli dengan sini cukup lumayan. Dan Toli-Toli bisa mencakup Buol juga. Ya, bisa juga mencakup Buol. Artinya pemetaan-pemetaan untuk lebih spesifik dan lebih terarah ini akan dilakukan oleh Balmong ke depan, terutama transportable. Kita lihat dari sisi geografisnya Sulawesi Tengah, kemudian hasil pemantauan kita elaborasi di situ. Baik, saya masih ke Pak Mainsuri. Pak Mainsuri, tadi pagi pun juga ada kegiatan ini dengan mengundang banyaknya pihak begitu, Pak, di hotel salah satu di Palu begitu. Apa yang kemudian dari Balmong sendiri menjadi catatan penting yang telah dihasilkan bersama tadi? Kita berharap bahwa dengan kegiatan sosialisasi yang dilakukan tadi pagi di Hotel BW, kita berharap bahwa
para pengguna-pengguna frekuensi yang ada di wilayah Sulawesi Tengah, karena kita kan mengundang hampir seluruh kabupaten kan, seperti itu bisa seperti yang disampaikan sebelumnya barangkali bahwa ada tertib dalam hal. Jadi yang diinginkan semuanya adalah ketertiban, ya, tertib begitu, dalam penggunaan frekuensi radio sesuai peruntukan penggunaannya. Kemudian kita yang paling utama kita harapkan bahwa dia tidak menimbulkan gangguan. Itu yang paling penting. Gitu. Jadi tertib dan tidak meninggalkan gangguan. Iya, tidak menimbulkan gangguan. Tidak menimbulkan gangguan, maksud saya. Ya. Baik, ini kalau kita bicara gangguan, Pak Mohan dan juga Pak Albert, itu di direktorat mana begitu, Pak? Dua-duanya sebenarnya bisa juga nih mengatasi ketika ada gangguan yang terjadi. Itu pada dasarnya di tempatnya Pak Mohan di pengendalian. Kalau di tempat saya kan memang cuma untuk perizinan dulu. Ya. Baik. Nah, ketika ada satu radio Pak atau ada satu frekuensi yang meminta untuk dilakukan atau dikeluarkan perizinan penggunaan frekuensi radio, itu berarti lewat Pak Albert dulu. Itu gimana kemudian alur dan prosedurnya, Pak? Prosedurnya mereka kan ada dua itu. Ada yang badan hukum dan ada untuk instansi pemerintah. Kalau badan hukum lewat OSS itu. Sementara untuk instansi pemerintah langsung ke aplikasi kami. Kemudian masuk ke aplikasi kami, membuat akun. Dan setelah itu mereka akan, setelah mendapat akun, mereka akan melakukan pendaftaran frekuensi dengan mengisi form-form teknis. Nah, setelah form teknis itu diisi, akan dikirim ke tempat kami. Itu semua dilakukan online. Jadi masuk ke tempat kami, kita akan lakukan verifikasi, baik verifikasi teknis maupun administrasi. Setelah itu, kalau dianggap sudah cukup, itu akan diproses. Yang tidak sesuai dengan standar teknis yang diisi, itu akan dikembalikan ke pemohon. Itu pun lewat email yang mereka daftarkan. Jadi semua permohonan izin pemohon dengan kita itu tidak ada kontak fisik. Nah, jadi semuanya lewat online, Pak. Online semua. Ya, ini karena mungkin akan mengurangi, meminimalisir hal-hal pungli atau segala macam gitu, Pak. Ini karena memang sangat tegas ya, begitu. Ya, kemudian Pak Albert. Kemudian setelah yang lolos dari administrasi untuk verifikasi, itu kita lakukan technical analysis. Bahwa benar-benar frekuensi diminta ini apakah ketersedia di tempat yang mereka inginkan. Umpamanya di Palu, di daerah di Basuki Rahmat, contoh dia mengajukan permohonan hotel tersebut, mengajukan permohonan untuk HT. Jadi kita lihat kalau memang di daerah tersebut masih memungkinkan, kita akan mengeluarkan izin. Tapi terlebih dahulu kita setelah mereka kita dapatkan frekuensi yang bisa digunakan, kita akan mengeluarkan tagihan. Nah, setelah tagihan tersebut dibayarkan, itu artinya mereka komit untuk menggunakan frekuensi tersebut. Nah, dalam pembayaran itu di tempat kita itu dikasih waktu selama 30 hari. Jadi proses kita proses yang menyetujui untuk pembayaran. Tetapi kalau untuk proses dari verifikasi tadi sampai kita mengeluarkan frekuensi yang bisa digunakan, itu cuma 1 hari kerja. Jadi memang kita sudah diberi amanat bahwa proses perizinan kita itu 1 hari kerja harus selesai. Baik, berarti cepat frekuensi ini atau perizinan ini bisa dikeluarkan, Pak. Ya, jadi 1 hari itu kita sudah pemohon itu sudah mendapat menerima 2 jawaban. Apakah diterima permohonannya atau ditolak. Dan ini semuanya lewat online. Ya. Jadi ada aplikasi OSS. MySpectra. MySpectra. Ya. Nah, itu lewat aplikasi MySpectra. Itu semuanya dokumen itu diupload di situ semua, begitu, Pak. Jadi mereka ada form teknis mereka isi, untuk dokumen-dokumen yang lain itu diupload di situ. Baik. Dan itu termasuk HT juga begitu? Ya, HT, base station, repeater, maupun untuk trunking. Ya. Baik, saya nanti akan kembali ke sana, Pak Albert. Saya kembali ke Pak Mohan dulu. Pak Mohan, berarti ketika kita bicara tentang gangguan begitu, Pak, menimbulkan gangguan, ini berarti di Direktorat Pengendalian gitu, Pak. Ya, itu biasanya apa saja begitu, Pak? Jadi ini Pak, untuk penanganan gangguan sebenarnya sama Pak, kami dengan teman-teman Balmon sama Pak. Yang membedakan adalah skup kewenangannya. Kalau di kami di Direktorat Pengendalian SDPPI, skup kewenangannya adalah sifatnya nasional. Sedangkan teman-teman Balmon, skup kewenangannya hanya di wilayah kerja. Kewilayahan itu sendiri. Secara
tugas dan fungsi kita sama Pak. Jadi kita juga melakukan penanganan gangguan, teman-teman Balmon pun juga sama melakukan penanganan gangguan. Jadi itulah yang membedakan kami dengan teman-teman Balmon seperti itu Pak. Jadi sebenarnya jenis-jenis gangguannya pun juga sama begitu. Jenis gangguannya juga sama sebenarnya Pak. Kami pun menangani gangguan penerbangan, menangani gangguan BMKG, dan mungkin gangguan-gangguan lain ya yang sifatnya nasional. Jadi yang membedakan tadi hanya skup kewenangannya saja Pak. Baik, kalau di gangguan penerbangan sendiri begitu, secara detail apa yang kemudian harus dipatuhi dan dipelajari bersama Pak Mohan? Kalau kasus-kasus penerbangan itu yang case-case dari data kami ya Pak, itu kebanyakan memang dari radio siaran yang ilegal Pak. Baik. Jadi radio-radio siaran yang tanpa izin stasiun radio itu bahasa kami ya, bahasa teknisnya menginterferensi frekuensi penerbangan Pak. Jadi penerbangan itu terganggu dengan adanya radio-radio siaran yang ilegal. Jadi kalau tadi paparan siang tadi ya Pak, kita ada video-videonya berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian. Maskapai itu kesulitan berkomunikasi Pak, karena komunikasi di pesawat itu di penerbangan di ya, udara. Pak, di udara maaf. Jadi mereka hanya mendengar lagu-lagu Pak. Bahkan contoh-contoh yang tadi kita sampaikan lagu-lagu Jawa, kebetulan case-nya waktu itu di UPT Jogja Pak. Jadi lagu-lagu Jawa yang disampaikan, bahkan ada lagu-lagu yang pop, dangdut dan sebagainya itu memang mengganggu sekali bagi maskapai penerbangan. Bahkan dengan radius ketinggian yang sudah jauh, itu masih terdengar juga begitu masih, ya Pak Mohan ya? Jadi tergantung sifat frekuensinya ya. Jadi frekuensi itu kan ada frekuensi HF, ada frekuensi di radio siaran FM. Nah, yang jauh itu biasanya frekuensi HF Pak. HF. Ya, jadi kasus-kasus yang kami tangani itu umumnya penggunaan frekuensi HF itu disalahgunakan oleh teman-teman nelayan, Pak. Oke. Jadi teman-teman nelayan ini menggunakan frekuensi HF yang tidak sesuai dengan alokasi frekuensi yang diberikan oleh pemerintah. Jadi mereka mungkin karena ketidaktahuan mereka ya Pak, mereka mencun frekuensi, tiba-tiba mengganggu frekuensi penerbangan Pak. Dan itu hampir setiap tahun kami mendapat permohonan pengawasan dari negara lain ya Pak, karena memang ketika berada di wilayah Indonesia banyak penerbangan itu penerbangan internasional khususnya ya. Jadi artinya penerbangan internasional yang kemudian memberikan komplain nih, memberikan keluhan begitu Pak Mohan. Jadi mereka mengadu ini ada gangguan yang disebabkan oleh pas kita monitor memang bahasanya bahasa nelayan Pak. Bahasa tangkapan ikan. Bahasa tangkapan ikan. Kemudian ada lagu-lagu dangdut juga, lagu-lagu koplo. Nah, itu terdengar Pak di penerbangan di udara, dan ini juga tentunya ini kan membahayakan keselamatan jiwa ya Pak. Nah, biasanya tim kami langsung membentuk tim gabungan Pak untuk mengantisipasi atau mengatasi gangguan harmful interference ini di frekuensi HF. Tapi saya menarik itu Pak Mohan, radio siaran ilegal itu memang masih banyak Pak di Indonesia. Case-case yang kami temui masih Pak, masih ada ya beberapa case. Teman, memang kan untuk yang radio ilegal tidak langsung mengganggu penerbangan ya Pak. Nah, kalau untuk yang mengganggu penerbangan memang tidak banyak ya Pak. Ada juga yang frekuensi ilegal juga yang tidak mengganggu penerbangan. Nah, itu juga dari data-data kami juga masih ada kita temukan Pak di beberapa UPT ya. Jadi penanganannya pun baik yang mengganggu maupun tidak mengganggu, tentunya pengenaan sanksinya sama ya Pak. Yang pasti kita hentikan dulu, kita segel dulu frekuensinya, kemudian kasih teguran dan pengenaan denda ke depannya. Baik. Bahkan Pak Mohan juga tim Bapak juga bekerja sama atau punya korelasi dengan BMKG juga begitu. Nanti dijawab, dan juga saya akan ke Pak Mainsuri. Pak Mainsuri, kita akan bicara tentang alat perangkat telekomunikasi begitu Pak. Seperti apakah kemudian ini diatur regulasinya oleh Balmon? Kami akan jeda terlebih dahulu, pemirsa tetap bersama kami di Bicara Langsung, masih segera kembali.
Terima kasih Anda kembali bersama kami di Bicara Langsung. Kami masih membahas hal-hal terkait dari frekuensi begitu, apa saja yang kemudian harusnya menjadi kepatuhan kita bersama dan gangguan-gangguan yang kemudian bisa diakibatkan dan bagaimanakah kemudian solusinya. Sudah hadir bersama kami dua tamu kami dari Kementerian Komunikasi Informatika dan juga dari Balai Monitor SFR kelas 2 Palu. Saya ke Pak Mainsuri. Pak Mainsuri, di Balmon sendiri juga mengatur tentang APT ya Pak ya, atau alat perangkat telekomunikasi. Kalau untuk persoalan mengaturnya mungkin regulasinya dari pusat. Ya. Okay. Jadi sekarang ini dalam 2-3 tahun terakhir ini kita lebih termasuk tugas tambahan yang diperketat dalam hal monitoring, dalam hal pengendalian dan pengawasan APT. Itu 2 tahun, 3 tahun, 2 atau 3 tahun terakhir ini. Itu apa saja semua Pak? Kalau kita klasifikasi tentang APT sendiri itu seperti apa? Kalau bicara APT kan ini mungkin terkait dengan sertifikat perangkat. Jadi semua perangkat alat telekomunikasi itu wajib dilengkapi sesuai dengan standar teknis dan itu dibuktikan dengan sertifikat yang ada. Gitu. Jadi pengawasan dan pengendalian yang dilakukan Balmon Palu selama ini itu hanya ada 2 sebetulnya terkait dengan alat dan perangkat telekomunikasi ini. Itu yang pertama, kita cuma melakukan monitoring apakah setiap stasiun itu memiliki alat perangkat yang memiliki sertifikat. Gitu. Kemudian yang kedua, apakah sertifikat yang dimiliki sesuai dengan yang digunakan, alat-alat telekomunikasi itu yang digunakan, apakah ada kesesuaian. Karena biasa juga kita temukan alat telekomunikasinya mungkin apalagi namanya ada sertifikatnya tapi belum tentu sesuai dengan apa yang digunakan seperti itu. Jadi APT itu memang harus bersertifikat begitu Pak? Iya, harusnya harus bersertifikat. Ya, gitu. Karena kalau tidak bersertifikat pasti akan ada sanksi yang dikenakan atau penarikan atau seperti apa begitu Pak? Atau ada peluang nggak kemudian ada APT yang kemudian tidak punya sertifikat begitu Pak Mainsuri? Kalau saat ini kan bisa jadi ada gitu, rakitan-rakitan itu kan bisa apalagi namanya yang tidak dilakukan pengujian standar teknisnya kemudian sertifikat di situ. Kebanyakan misalnya rakitan, gitu. Seperti misalnya pemancar-pemancar yang sering yang kami temui di dalam hal pengawasan yang kami lakukan selama ini, itu contohnya apalagi namanya rakitan-rakitan pemancar radio gitu. Itu. Jadi dalam hal pengawasan itu kemudian kita lakukan monitoring, kemudian mendatangi stasiunnya, kemudian dilakukan pengecekan terhadap sertifikatnya gitu. Baik, tapi memang regulasi diatur secara pusat tentang APT ini. Iya Pak, jadi untuk regulasi baik frekuensi maupun perangkat, standar perangkat memang diatur secara pusat Pak. Karena itu nanti kan berlakunya nasional. Tidak bisa berlakunya hanya parsial di wilayah kerjanya teman-teman. Baik. Jadi memang dihandle terpusat ya untuk regulasi, penyusunan regulasinya. Nah, kalau kita bicara APT sendiri, apa yang harus kita patuhi bersama begitu Pak Mohan? Kalau selain ada sertifikat pasti. Ya, yang penting kan sertifikat itu sesuatu yang wajib Pak. Tidak boleh menggunakan perangkat yang tidak bersertifikat. Nah, harapannya yang kedua, perangkat-perangkat yang digunakan yang diekspor maupun diimpor ke Indonesia, diimpor ya, itu wajib memenuhi standar teknis. Artinya kita setiap tahun tuh mengeluarkan regulasi standar teknis perangkat Pak. Contoh misalkan standar teknis penggunaan perangkat seluler, ini contoh ya Pak. Nah, standar teknisnya itu diatur di kita Pak, powernya sekian, kemudian teknis-teknis yang lain juga diatur. Nah, itu harus sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jadi seperti itu gambarannya Pak. Jadi Jadi memang regulasi sudah pun juga diatur secara ketat, begitu Pak, secara jelas, baik APT pun juga frekuensinya begitu. Baik, tadi terkait BMKG Pak, kita pindah, tadi Pak Mohan sudah menjelaskan tentang penerbangan yang bisa ditimbulkan, bahkan sudah penerbangan internasional sudah melakukan komplain begitu ya, terhadap nelayan misalnya kita menjadi contoh kecilnya begitu. Nah, kalau dari BMKG sendiri, itu biasanya gimana kemudian relasi dan apa yang dijalin hubungannya selama ini begitu Pak? Ya, kalau dari BMKG kita memang punya koordinasi yang sangat baik ya Pak di level pusat ya. Jadi kita punya
tim-tim khusus lah ketika terjadi gangguan frekuensi pada frekuensi radar BMKG, Pak. Nah, biasanya ketika ada terjadi gangguan, tim kami dan tim UPT ya Pak langsung membentuk tim khusus ya untuk menangani gangguan frekuensi pada radar BMKG. Nah, umumnya memang gangguan-gangguan radar BMKG ini oleh penyelenggara telekomunikasi ISP, Pak, Internet Service Provider, yang harusnya dia menggunakan frekuensi 5,8, dia menggunakan frekuensi 5,6. Nah, 5,6 ini adalah frekuensi radar BMKG, Pak. Jadi ketika ISP itu menggunakan frekuensi 5,6, maka terjadilah harmful interference tadi, Pak. Ya. Sehingga radar BMKG itu tidak optimal melihat gambaran wilayah cuacanya ya, radar cuacanya. Jadi seperti itu gambarannya, Pak. Bahkan case-case yang pernah kita temuin sampai tertutup secara keseluruhan, Pak, sehingga membahayakan bagi maskapai penerbangan juga, Pak. Jadi kan radar-radar itu kan digunakan untuk maskapai juga untuk menganalisa sebelum penerbangan dilakukan ya. Jadi seperti itulah gambaran yang terkait dengan radar BMKG, gangguan radar BMKG. Baik, Pak Albert, biasa ISR itu berlakunya berapa lama, Pak? Maksimal itu 5 tahun. 5 tahun, dan setelah itu akan diperpanjang. Dapat diperpanjang sesuai dengan periode pertama, umpamanya melakukan pengajuan pertama itu 5 tahun, berarti dapat diperpanjang 5 tahun untuk periode berikutnya. Selama frekuensi yang digunakan itu masih bisa digunakan. Kalau mereka mengajukan umpamanya cuma 3 tahun, berarti periode berikutnya 3 tahun. Demikian 2 tahun atau 1 tahun. Berarti dasarnya adalah pengajuan pertama. Itu berapa tahun akan diajukan, 3 atau 5 tahun begitu, Pak? Betul. Oke, kemudian untuk kalau kita hitungan-hitungan BHP-nya itu seperti apa, Pak, dalam ISR-nya? Itu sudah ada hitungan-hitungan tersendiri. Jadi ada rumus untuk BHP itu jadi tergantung dari apa bandwidth-nya, power-nya, indeks bandwidth sama indeks power. Jadi sudah ada rumus tersendiri itu untuk penghitungannya. Jadi memang izin itu umpamanya berlaku 5 tahun, tetapi dibayar per tahun. Per tahun? Ya, dia pun kalaupun izinnya 4 tahun, tetap juga per tahun dibayar. Baik, jadi BHP dibayarkan per tahun begitu, Pak? Ya. Oke, dengan biaya yang memang sudah diatur. Sudah diatur. Baik, jadi ketika ada perpanjangan, Pak, untuk ISR yang kemudian 3, 4, 5 tahun, itu tetap melewati akun atau aplikasi MySpectra juga? Karena pendaftaran pertamanya sudah didaftarkan, jadi pada saat periode berikutnya hanya akan ada semacam tagihan untuk umpamanya 5 tahun ini. Terus untuk memasuk ke tahun ke-6, periode kedua di tahun ke-6, itu akan ada namanya surat tagihan ke mereka. Kalaupun mereka membayar, artinya mereka komit untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan yang untuk penggunaan frekuensi tersebut. Tetapi kalau tidak dibayarkan, artinya ya itu mereka sudah putuskan tidak melakukan. Nah, di sini perlu kehati-hatian juga bagi user kita, wajib bayar kita, kan umpamanya 5 tahun frekuensi diajukan, terus tiba-tiba di tahun kedua atau tahun ketiga itu tidak melakukan pembayaran. Itu dianggap utang bagi mereka, jadi piutang. Nah, suatu saat mereka akan mengajukan frekuensi lagi untuk permohonan frekuensi, itu tidak akan dilayani karena mereka ada hutang. Baik, saya kembali ke Pak Mensuri. Pak Mensuri, kita kan punya RPD begitu ya, Pak ya, Sulteng ya, Radio Pemerintah Daerah. Nah, itu ada berapa RPD, Pak, yang tercatat dan terdata di Balmon? Kalau untuk radio FM-nya itu kan ada RRI, ada 4 RRI gitu, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4. Kabupaten berarti memang relaynya dari RRI semua begitu, Pak? Dari informasi dari yang kita peroleh dari hasil pengamatan, iya, kebanyakan dari relaynya, kecuali mungkin di Toli-Toli ya. Di Toli-Toli itu ada 3 channel ya, ada 3 channel itu kayaknya dia tersendiri. Tapi untuk di daerah seperti di Parigi, kemudian di sekitar sampai Lu itu kemungkinan dari relaynya dari sini gitu.
Itu yang agak berbeda itu yang dari tuli-tuli saja. Gitu. Baik, dan RPD ini semuanya juga dalam pengawasan Balmon, Pak. Artinya keaktifan dari RPD itu, ya kan, ataupun juga harus tetap bersiaran, itu semuanya masih dari Balmon semua yang mengawasinya, begitu Pak? Iya, jadi semua pengguna frekuensi di wilayah Sulawesi Tengah, baik itu dari RPD atau misalnya dari pemerintah atau mungkin swasta, semuanya tidak luput dari pengawasan dari Balmon. Semua kami lakukan pengawasan. Gitu. Ada satu case Pak yang kami dengar begitu, ada RPD yang di salah satu kabupaten begitu Pak, yang kemudian exiternya ini terganggu karena adanya sambaran petir begitu Pak. Saya sebut misalnya di Morowali Utara begitu, karena memang tingkatan maksud saya klasifikasi petir yang begitu luar biasa. Itu ketika ada hal itu berarti exiternya yang harus diganti begitu ya Pak? Atau bagaimana kemudian ini pemberlakuan atau dari Balmonnya sendiri seperti apa? Kalau secara teknis di stasiunnya itu kan kewenangan dari masing-masing radio itu sendiri. Ya, tapi ketika ada case ini yang ditemukan, berarti memang ada perangkat yang harus diganti begitu Pak? Karena memang sejauh ini RPD tersebut tidak lagi beroperasi begitu, Pak Mainsuri. Kemungkinan kalau misalnya dari sisi teknisnya di stasiunnya, mestinya kan ada bagian teknisnya kan, tentu dia harus memperhitungkan misalnya karena pemancar seperti itu kan memang agak rentan dengan petir, gitu. Jadi langkah-langkah yang seharusnya dilakukan itu kalau misalnya kita mau menyarankan ya usahakanlah memperbaiki dari sisi grounding sistemnya di peterangan di stasiunnya gitu. Tapi kalau misalnya terjadi hal seperti itu, kemudian dia exciternya kemudian rusak, ya itu mungkin dari kewenangannya. Baik. Tapi bisa berkoordinasi bersama Balmon begitu untuk perbaikan. Kalau misalnya kita pada saat mengalami kerusakan, kemudian tepatnya ketika misalnya kita lakukan pengawasan di sana, kemudian ditemukan ahli, kemudian ada tidak melakukan pemancaran, iya. Itu mungkin kita tentu ada pertimbangan tertentu kan, kita bisa jadikan pertimbangan karena sebenarnya pengawasan ini kan bukan pada saat dia tidak berizin. Kita juga rutin untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh pengguna, khususnya misalnya siaran itu, kita memang programkan. Kita memprogramkan untuk seluruh penyelenggara siaran, lembaga penyiaran di wilayah Sulawesi Tengah itu, kita memprogramkan untuk melakukan pengukuran parameter teknis. Jadi kita usahakan bagaimana perangkat-perangkat yang dimiliki, kemudian perangkat-perangkat teknis yang dimiliki di sana itu masih sesuai dengan standar-standar teknis yang ditentukan. Jadi kalau misalnya ketika ada hal-hal yang kemudian menyimpang misalnya itu kami akan sampaikan ke mereka bahwa ini tolong diperbaiki karena kan kalau itu salah satu bentuk pengawasan yang kita lakukan. Jadi kita tidak hanya membiarkan setelah misalnya kita temukan dia tidak berizin, kemudian kita usahakan dia berizin, kemudian kita biarkan, tidak. Tiap meskipun yang berizin, tetap kita rutin untuk melakukan pengawasan. Itu bentuk dari kita bagaimana supaya standar-standar teknis dari pemancar-pemancar yang dimiliki oleh para pengguna itu tetap sesuai dengan standar yang ditentukan. Baik, saya tadi sempat ngobrol sebelum kita siaran, ada SIM STNK yang menjadi kewenangan Balmon begitu Pak. SIM dan STNK itu berarti kalau di Balmon diinterpretasi dengan kalau misalnya kita ibaratkan dengan kendaraan gitu kan, APT itu izin sertifikat, APT itu ya kurang lebih lah seperti dengan STNK kendaraan yang menunjukkan kendaraan. Kemudian kalau misalnya izin stasiun radio ya kurang lebih lah dengan SIM-nya itu bagaimana mengoperasikannya. Gitu. Pak Mohan dan Pak Albert, terakhir yang menjadi closing statement dari Pak Mohan dulu, apa yang harus kita patuhi bersama sehingga kemudian frekuensi, izin, penyiaran radio ataupun juga hal-hal yang terkait ini bisa kita patuhi bersama Pak untuk membuat kenyamanan, keamanan kita semuanya bersama begitu Pak terhadap pemilik stasiun begitu Pak. Frekuensi juga. Baik, mungkin harapannya ya Pak, harapan dari kami baik di Direktorat Pengguna SDPPI maupun teman-teman Balmon mungkin mempunyai pandangan yang sama ya. Baik, 1 menit ya. Agar masyarakat itu menggunakan frekuensi sesuai dengan peruntukannya. Baik.
kemudian yang kedua tertib menggunakan frekuensi dan alat perangkat telekomunikasi, dan yang ketiga mungkin bagi masyarakat yang ingin menggunakan frekuensi segera melakukan pengurusan perizinan ya Pak. Jadi karena ada keuntungannya nih Pak, ketika mereka sudah mempunyai izin, mereka mendapat proteksi dari pemerintah. Proteksi pemerintah, ini yang harus didapatkan. Jadi itulah keuntungan ketika masyarakat mengurus perizinan spektrum frekuensi radio. Seperti itu Pak. Baik, Pak Albert, terakhir Pak. Ya, setengah menit aja Pak. Closingnya Pak. Ya. Kalau di kami memang sangat mengharapkan seluruh masyarakat pengguna frekuensi, diharapkan frekuensi yang digunakan tersebut sudah ber-ISR. Sudah ada izinnya. Sudah ada izin. Baik. Supaya gampang untuk dilakukan umpamanya monitoring atau untuk dievaluasi untuk siap. Ya, betul. Artinya izin, proteksi ini akan didapatkan ketika ini izin dan kemudian legal dan bersertifikat begitu. SIP STNK-nya sudah didapatkan. Baik, terima kasih Bapak-bapak sudah hadir bersama dengan kami. Pak Mohan, Pak Albert ya dari Kominfo. Selamat kembali ke perjalanan besok ya. Kemudian Pak Mansuri, terima kasih juga telah bergabung bersama dengan kami. Pemirsa, inilah yang menjadi akhir dari Bicara Langsung. Tentunya marilah kita bersama-sama patuh dan taat terhadap undang-undang, siaran ataupun juga frekuensi yang telah dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Saya Julius Efrain pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.